Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nawarifana dari kelas 10 IPA 4. Di video kali ini saya akan membahas struktur pemerintahan Indonesia mulai dari pusat hingga daerah. Selamat menyaksikan. Pemerintah pusat adalah pemerintah NKRI di pusat yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden serta dibantu oleh para menteri. Struktur pemerintahan pusat yang pertama adalah presiden. Jabatan Presiden Republik Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di seluruh dunia atau internasional. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden serta para menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Kedua, wakil presiden. Wakil presiden merupakan jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah dari presiden. Tugas wakil presiden adalah mengambil alih jabatan presiden ketika presiden tersebut berhalangan sementara atau tetap. 3. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Keempat, DPR. DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR mempunyai tugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kelima, DPD. DPD merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. DPD mempunyai beberapa fungsi, yaitu pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Keenam, MA atau Mahkamah Agung, yaitu lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. Segala urusan mengenai peradilan, baik organisasi ataupun finansial, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketujuh, MK atau Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. 8. KY atau Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Fungsi KY adalah mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Terakhir, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemerintah daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerahnya masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah daerah provinsi atau Pemprov dan pemerintah daerah kabupaten atau kota Pemkab atau Pemkot. Pemerintah daerah provinsi terdiri atas gubernur dan perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten atau kota terdiri atas bupati atau wali kota dan perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Daerah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, dan daerah kota dipimpin oleh seorang wali kota. Sekian penjelasan saya tentang struktur pemerintahan Indonesia mulai dari pusat hingga daerah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.